Entah kenapa, sampai saat ini, ketika aku mendengar suara ketukan pintu, dimanapun dan kapanpun, aku selalu teringat dengan kejadian yang menimpaku saat itu. Namaku Ibrahim. Teman-temanku biasa memanggilku dengan sebutan Ibro. Aku mahasiswa semester 1 di salah satu universitas swasta di Bandung. Sebenarnya aku bukan berasal dari Bandung. Aku asli dari Jakarta. Dulu, selama aku mencari kampus di Bandung dan mendaftar, orang tua aku mencarikanku tempat tinggal untuk aku tempati selama di Bandung, karena aku tidak punya keluarga di Bandung. Sampai akhirnya orang tuaku pun menyewa sebuah rumah kos untukku yang berada di daerah Dago. Sebenarnya ini adalah keinginanku sendiri yang memilih untuk mengambil kuliah di Bandung, karena aku pikir Bandung adalah kota yang pas untukku. Ditambah, aku sangat senang jika bertemu dengan suasana baru dan bisa menambah teman-teman baru juga. Dan tempat tinggalku di Bandung di sekitaran Jalan Dago Atas, lumayan dekat dari kampusku. Jika naik kendaraan umum, kurang lebih hanya butuh waktu sekitar 15 menit untuk sampai di kampus. Kosanku ini terdiri dari 2 lantai. Bisa dibilang ini kosan yang cukup premium. Mewah, aman, ada CCTV, dan satpam yang berjaga juga. Jika dilihat-lihat, sebenarnya ada total belasan kamar di kosan ini. Tapi katanya penghuni kosannya cuma ada 5 orang. Itu pun termasuk aku. Kamarku berada di lantai 2, di pojok sebelah kanan sebelah tangga. Aku pilih kamar di atas karena ingin mendapatkan city light kota Bandung ketika malam hari. Dan ada balkon kecilnya juga. Kalau dilihat dari luar sih, kamarku bisa terlihat jelas. Peraturan di kosan ini tidak terlalu bebas. Biasanya pagar kosan ditutup ketika waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Singkat cerita, malam itu adalah hari pertama aku menginap di kosan baruku. Namun karena saat itu sedang masa ospek kampus, aku baru pulang dari kampus sekitar jam 9 malam. Udara kota Bandung di malam hari memang terasa dingin. Aku pulang ke kosan diantar oleh temanku menggunakan motor, yang kebetulan rumahnya ada di daerah atas juga. Bro, thank you ya. Udah bolehin nebeng nih. Itu tuh, di depan aja yang ada mobil warna putih, berhenti di situ aja. Nah, ini kosan gua. Lain kali main-main lah kesini, tapi nggak boleh lebih dari jam 10 malam, karena ketat banget nih, udah langsung ditutup pintunya. Ya udah, hati-hati, thank you ya. Setelah mengantarkanku sampai depan kosan, temanku pun bergegas pergi pulang. Bapak satpam membukakan pagar untukku. Halo Pak, mari. Kurasakan malam itu benar-benar lelah dan butuh istirahat. Aku berjalan ke lantai 2
Namun ketika aku menaiki tangga, entah kenapa perasaanku sedikit berbeda. Terutama pada kondisi cuaca. Udara yang tadinya sangat dingin, ketika aku beranjak ke lantai 2 terasa lebih hangat. Padahal lantai 2 lebih tinggi dan seharusnya lebih dingin mungkin. Tapi ya sudahlah. Aku pun menghiraukannya. Sampai depan kamar, aku langsung buka kunci pintu dan membuka pintu kamarku. Dan ketika baru kututup pintu kamarku, bau apa nih? Tercium seperti bau melati. Aku pun langsung menyalakan lampu kamarku dan mencoba mencari tahu asal bau melati itu. Karena setauku, aku tidak menyimpan bunga di dalam kamar ataupun di sekitar kamarku. Rasa-rasanya sih tidak ada bunga melati. Perasaanku sedikit campur aduk saat itu. Sampai sekilas aku melihat bayangan di antara jendela kamar dan kasurku. Ketika aku lihat lagi, bayangan itu sudah hilang. Fix nih, gua halu banget gara-gara kecapean. Mungkin yang kulihat hanya bayanganku sendiri. Aku pun langsung berbaring di atas tempat tidurku tanpa sempat mengganti baju terlebih dulu. Ku coba pejamkan mataku untuk segera tidur, sambil sesekali melihat ke arah langit-langit kamarku. Hingga satu saat, tanpa sebab apapun, badanku tiba-tiba merinding. Iya, aneh. Aku hanya tiduran di atas tempat tidur, lalu tiba-tiba bulu kuduku berdiri meremang. Aku coba mengambil handphoneku, coba mengalihkan konsentrasiku dalam membuka Instagram, melihat konten orang-orang yang aku follow. Ketika mataku sudah mulai lelah, sebelum mematikan handphone, aku mengatur alarm di handphoneku terlebih dulu. Takutnya bablas untuk bangun pagi nanti. Setelah itu kusimpan handphoneku dan mulai mencari posisi untuk tidur. Aku mulai mengantuk. Mataku sudah terasa berat. Kurasakan suasana sangat hening sekali. Sampai-sampai aku bisa mendengar ada suara langkah kaki dari luar. Terdengar cukup ramai, seperti orang-orang yang baru pada pulang. Ya mungkin penghuni kamar lainnya. Lalu ketika baru saja akan terlelap, tiba-tiba
Aku merasa dia mengetuk pintu kamar. Mungkin kamar sebelah kali ya. Enggak. Ini sih pintu kamarku yang diketuk. Ya, siapa? Tapi tidak ada jawaban. Namun ketukan itu masih terdengar. Siapa sih? Aku pun langsung menghampiri pintu kamarku. Aku coba mengetuk dari dalam untuk membalas ketukannya. Berniat untuk memaksa orang itu menjawab sebelum aku membuka pintu itu. Ya, siapa nih? Tapi tetap tidak ada jawaban. Hanya ketukan saja yang kudengar. Karena tak ada balasan apapun, sedikit kesal aku pun langsung membuka pintu dan tidak ada siapa-siapa. Tidak sampai beberapa detik setelah ketukan itu aku langsung membuka pintu. Namun di depanku kini tidak ada siapa-siapa. Melihat itu aku mulai panik. Badanku mulai bergemetar. Aku langsung menutup pintu kamar dan menguncinya. Lalu setelah itu segera kembali ke atas tempat tidur. Langsung pakai selimut untuk menutupi semua badanku. Namun semakin lama aku merasa seperti ada seseorang di dalam kamarku ini. Iya, ketika itu aku merasa tidak sendirian. Refleks aku menyelimuti badanku dengan selimut. Sampai aku merasa seperti ada yang naik ke atas tempat tidurku. Iya. Dan kini terasa seperti ada yang tertidur tepat di sebelahku. Sangat terasa ketika ada seseorang yang naik ke atas tempat tidur dan lalu berbaring di sebelah. Aku pun membuka selimutku sedikit demi sedikit. Aku mulai mengintip. Dan ketika ku lihat apa yang tertidur di sampingku. Astaga. Ketika ku lihat di hadapanku ada sosok perempuan yang sedang berbaring tertidur sambil melihat ke arahku. Memakai pakaian putih lusuh dengan rambut lurus panjang. Namun wajah perempuan itu sangat pucat. Matanya melotot, membelalak tajam ke arahku. Di sekitar bagian matanya cekung. Wajahnya nampak sedikit kurus. Sosok perempuan itu tersenyum dan mulai melenggak-lenggokkan kepalanya ke kiri dan kanan sambil terus
mendekatkan wajahnya menghampiri wajahku. Bukan badannya menghampiriku, hanya wajahnya saja. Karena lehernya yang memanjang sehingga mendekatkan wajahnya ke arahku. Aku coba menggerakkan badanku tapi tak bisa. Aku mulai menutup mataku dan berusaha membalikkan badanku. Sampai untungnya aku bisa membalikkan badanku, membelakanginya. Kepalaku mulai terasa pusing, nafasku mulai sesak, seluruh badanku gemetaran. Dan tiba-tiba terasa ada yang menjilat pundakku. Terasa sangat basah dan lengket. Sosok perempuan itu sepertinya menjilatku dari belakang. Jantungku seperti mau copot dan badanku lemas, sangat lemas hingga aku pun tak sadarkan diri. Singkat cerita, aku pun terbangun mendengar suara alarm di handphoneku yang menyala. Ketika tersadar, hari sudah pagi. Kondisi badanku masih lemas. Aku berjalan sempoyongan keluar dari kamar. Tidak percaya dengan apa yang kualami semalam. Aku pun duduk di sekitaran tangga untuk menghirup udara segar. Di pagi hari, di daerah dagu itu, untuk sedikit menenangkan pikiranku. Sampai seorang satpam yang berjaga semalam menyapaku. Dia lalu menghampiriku dan berkata, semalam mendengar teriakan di kamarku. Bapak itu coba untuk membangunkanku, tapi hasilnya nihil. Padahal sama sekali aku tidak merasa ada yang mengetuk atau coba membangunkanku. Selain dari sosok itu, aku pun menceritakan apa yang kualami. Hingga pas satpam itu pun bilang kalau aku sudah melakukan hal yang dilarang. Konon ada mitos di sini, yaitu jangan mengetuk pintu dari dalam, karena itu bisa memanggil sosok itu. Dan mungkin apa yang telah kulakukan semalam mengakibatkan sosok itu merasa terpanggil. Entah benar atau tidaknya hal itu, yang jelas aku tidak akan melakukannya lagi. Dan aku tidak ingin lagi bertemu dengan sosok perempuan menyeramkan, berwajah pucat dengan lidah yang panjang, yang
sudah menjilatku dari belakang. Yang katanya, jika sudah ada sentuhan fisik seperti itu, berarti aku sudah ditandai. Aku coba berpikir positif. Ditandai dalam arti, ya, sosok itu sudah mengenalku dan tidak akan menggangguku lagi.